Greetings world. We are anonymous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi di channel Doksir ACR. Di video kali ini kita akan menjelaskan about sistem hacking. Jadi semua tentang peretasan sistem atau bisa disebut proses, alat, dan teknik. Semua tentang peretasan sistem dan proses, alat, dan teknik. Kita akan membahas itu ya guys. Jadi apa itu peretasan sistem? Peretasan sistem seperti gini. Bayangkan Anda seorang agen rahasia dalam misi membobol fasilitas yang sangat aman. Fasilitas ini dilindungi oleh segala macam tindakan keamanan seperti penjaga, kamera, dan pintu terkunci. Namun Anda tidak akan menggunakan metode tradisional seperti mengambil kunci atau menyelinap melewati penjaga. Sebaliknya, Anda akan menggunakan keterampilan meretas untuk mengakali seluruh sistem keamanan. Dan selamat datang di dunia peretasan sistem. Peretasan sistem seperti menjadi mata-mata digital. Misalnya alih-alih kunci dan kunci fisik, Anda berurusan dengan sistem komputer atau jaringan dan perangkat lunak. Ini semua tentang memahami cara kerja sistem ini, menemukan kelemahannya, dan menggunakan pengetahuan Anda untuk mendapatkan akses. Seperti tadi itu peretasan sistem. Kita tadi menjelaskan tentang peretasan sistem. Apa itu peretasan sistem? Seperti itu. Jadi bayangkan Anda seorang agen rahasia dari misi membobol fasilitas yang sangat aman. Fasilitas ini dilindungi oleh segala macam tindakan keamanan seperti penjaga, kamera, dan
terkunci, namun Anda tidak akan menggunakan metode tradisional seperti mengambil kunci atau menyelinap melewati penjaga. Tetapi sebaliknya, Anda akan menggunakan keterampilan meretas untuk mengakali seluruh sistem keamanan. Nah, gitu. Jadi peretasan sistem seperti menjadi mata-mata digital, alih-alih kunci dan kunci fisik. Anda berurusan dengan sistem komputer dan jaringan dan perangkat lunak. Ini semua tentang memahami cara kerja sistem ini, menemukan kelemahannya, pasti menemukan kelemahannya, dan menggunakan pengetahuan Anda untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Mohon maaf ya guys, tadi ada biasalah gitu. Biasa gitu. Ada jadi pikirkan sistem komputer sebagai benteng dengan pertahanan yang berlapis dan berlapis. Tugas Anda sebagai peretas sistem adalah menemukan celah di pertahanan tersebut. Anda mengeksploitasinya untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif atau kendali atas sistem. Sama seperti di film mata-mata, peretas sistem membutuhkan kombinasi kecerdasan, kreativitas, maksudnya kreativitas dan tentunya keterampilan juga ya, memecahkan masalah ya. Ini seperti memecahkan teka-teki yang potongannya berupa baris kode atau konfigurasi jaringan dan protokol keamanan. Misi Anda adalah memecahkan teka-teki ini dan menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam sistem. Tapi jangan khawatir, Anda bukan orang jahat. Dalam skenario ini, peretas sistem dapat digunakan untuk tujuan baik dan buruk. Peretasan etis juga dikenal sebagai peretasan topi putih, menggunakan keterampilan mereka untuk membantu organisasi mengidentifikasi kerentanan dalam sistem mereka sehingga mereka dapat memperbaikinya sebelum orang jahat menemukannya. Mereka seperti pahlawan super di dunia digital, melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman dunia maya. Peretasan sistem sederhana didefinisikan dengan sebagai kompromi antara sistem komputer dan perangkat lunak untuk mengakses komputer target dan mencuri atau misalnya menyalahgunakan informasi sensitif mereka. Jadi malware dan penyerang mengidentifikasikan dan mengeksploitasi
mengeksploitasi kerentanan sistem komputer untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Jadi, pentingnya peretasan sistem dalam peretasan etis. Bayangkan Anda adalah kapten kapal perkasa berlayar melalui perairan berbahaya. Sebagai kapten, Anda bertanggung jawab untuk memastikan keamanan kapal dan melindunginya dari bahaya tersembunyi yang mengintai di bawah permukaan. Peretasan etis seperti menjadi kapten kapal digital mana dan menavigasi lautan teknologi yang luas dan bertahan dari potensi ancaman. Peretasan sistem dalam konteks peretasan etis berfungsi sebagai alat yang ampuh dalam perjalanan digital ini. Pikirkan peretasan sistem sebagai spyglass terpercaya yang memungkinkan kapten menemukan kerentanan dan kelemahan tersembunyi di dalam struktur kapal dengan hati-hati, memeriksanya setiap sudut dan celah-celah. Kapten dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan penguatan, menambal kebocoran dan memperkuat pertahanan kapal. Demikian pula peretasan sistem membantu peretasan etis menunjukkan kerentanan dalam sistem digital, memungkinkan mereka memperkuat keamanannya dan melindunginya dari serangan jahat. Nah, gitu sama seperti seorang kapten yang terampil berusaha untuk memahami kekuatan, kelemahan kapal mereka. Para hacker etis menyelidiki cara kerja sistem komputer yang rumit. Mereka dengan cermat menganalisis setiap baris kode, setiap koneksi jaringan, dan setiap langkah keamanan untuk memahami arsitektur sistem dan mengidentifikasikan titik masuk potensial bagi penyerang dunia maya. Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam ini, peretas etis dapat menyusun strategi yang efektif untuk dilindungi sistem dan memastikan ketahanannya terhadap ancaman dunia nyata. Jadi, peretasan sistem dalam peretasan etis bukanlah tentang menyebabkan bahaya atau melanggar keamanan untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, ini adalah mendekatkan proaktif yang ditunjukkan untuk mempertahankan organisasi dan individu. Peretasan etis bertindak sebagai menjaga tanpa lelah, menyelidiki kerentanan sistem, menerobos pertahanannya dengan otorisasi yang tepat, dan memberikan wawasan yang tak ternilai untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan. Nah, bagaimana sih bagaimana peretasan melakukan peretasan sistem? Nah, jadi ada sebuah yang namanya sistem dan network. Network itu seperti jaringan ya. Nah, sistem dan jaringan itu disatukan dengan jadi sistem dan jaringan itu disatukan dan dikumpulkan data-datanya ke misalnya database-nya, information database-nya kepada hacker gitu. Nanti dan information database itu untuk menyerang hacker gitu.
Jadi, seorang hacker dapat meretas sistem komputer karena peretas mengetahui pekerjaan sebenarnya dari sistem komputer dari perangkat lunak di dalam sistem. Untuk ini, seseorang peretas memiliki informasi tentang sistem jaringan. Nah, kalau Anda ingin menjadi peretas sistem atau ingin menjadi hacker, itu harus yang pertama itu harus mempelajari yang namanya tentang sistem komputer. Nah, yang kedua yaitu harus mengetahui tentang perangkat lunak di dalam sistem. Nah, yang ketiga yaitu tentang sistem jaringan. Nah, itu yang utama, yang paling utama. Dan pengetahuan bidang lain yang terkait dengan ilmu komputer. Siapapun yang menggunakan komputer dan terhubung ke internet rentan. Mohon maaf. Jadi dalam skemanya yaitu um, dalam skemanya itu um, pengetahuan bidang lain yang terkait dengan ilmu komputer. Siapapun yang menggunakan komputer dan terhubung ke internet rentan terhadap ancaman peretasan jahat. Penjahat online ini umumnya menggunakan virus atau bisa disebabkan dengan
eh, malware dan trojan, worm, worm, teknik phishing, spam email, rekayasa sosial, mengeksploitasi kerentanan sistem operasi atau kerentanan bot untuk mengakses sistem korban manapun. Jadi yang kita bahas meretas sistem Linux. Meretas sistem Linux. Linux adalah sistem operasi berbasis Unix OS yang dibuat oleh Linus Torvalds itu dirakit di atas model pengembangan dan distribusi perangkat lunak sumber terbuka. Peretasan menggunakan berbagai teknik untuk meretas sistem Linux. Meretas Linux menggunakan file shadow. Saya belum shadow itu. Meretas Linux menggunakan file shadow. Teknik lain yang digunakan adalah melewati opsi kata sandi pengguna di Linux. Teknik lain termasuk mendeteksi bug atau bisa disebutkan pada distribusi Linux dan memanfaatkannya. Nah gitu ya guys. Jadi semua tentang peretasan sistem dan proses dan alat dan tekniknya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akan menuju ke part 2 ya guys. Jadi video yang tadi yang tadi itu tidak nyambung dengan video yang sekarang. Yang video tadi itu tidak ada kelanjutannya, mohon maaf ya, tidak ada kelanjutan part 2 nya. Yang sekarang ini ada kelanjutan part 2 nya ya. Oke.